Halo guys, sekarang saya bersama teman-teman saya, tepatnya di Kecamatan Sinaraja, yaitu di pekarangan rumahnya petani yang akan kita wawancarai, yaitu Bapak Sofian. Ikuti perjalanan kita selama wawancara. Oke guys, sekarang sudah berada di rumahnya Bapak Sofian, yaitu petani, salah satu petani yang mayoritas tanamannya itu bawang merah. Kita langsung saja ke beliau untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok budidaya tanaman lokal Garut di Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Garut. Di sini kami sudah bersama Bapak petani ya, yang sebelumnya kami sudah konfirmasi terlebih dahulu. Langsung saja mungkin kepada pembahasan yang akan kita bahas. Sebelumnya Pak, boleh minta izin waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami akan lontarkan. Yang pertama mungkin mengetahui tingkat penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, contohnya seperti manfaat produk pupuk organik, pupuk biologi, pestisida nabati. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui akan hal tersebut? Sudah. Manfaatnya pupuk organik untuk kesuburan, tekstur, struktur tanah, memperbaiki itu. Iya. Pestisida nabati untuk mengurangi ketergantungan penggunaan pestisida sintetis. Ya. Pestisida dari bahan mikroba yaitu penggunaan agensi hayati, itu sangat bermanfaat sekali menjaga ekologi lingkungan ekosistem. ya, di dalam perihal yang barusan ya Pak, mungkin ada kendala-kendala yang sering dialami di dalam teknologi pertanian, paling seringnya apa gitu Pak? Kendala yang dialami dari pertanian yaitu tentang hama dan penyakit. Hama dan penyakit, apakah banyak petani yang tidak mengetahui cara mengendalikannya, Nah, atau itu serangannya dia. yang Nah, petani biasanya sebagian besar petani itu selalu ketergantungan terhadap penggunaan pestisida sintetis atau pupuk kimia. Jadi kalau sudah ada manfaat dari pupuk organik, kalau mikroba, pestisida nabati itu akan dia itu tidak terlalu ketergantungan. Apalagi musim pupuk sekarang kan lagi susah-susahnya. Tapi mungkin kalau untuk petani-petani di sini, apakah sudah pada masuk ke dalam kelompok tani? Sudah bisa menerapkan. Ya, hampir semua sudah. Terus kalau Bapak sendiri, apakah pernah dikunjungi oleh sebagian dari pemerintah atau dinas pertanian? Sering bertemu gitu ya? Ya. Nah, mengenai hal apa Pak biasanya? Ya, dari pemerintah berkunjung untuk studi banding, membawa petani ke sini. Dan dari petugas lapangan bisa berbagi di sini untuk bertanya-tanya dan untuk peningkatan ilmu pengetahuan dari petugas. Disering gitu ya Pak? Kalau untuk Bapak sendiri, apakah sudah menjadi anggota koperasi atau belum? Belum. Oh, masih belum. Tapi Pak, mungkin di dalam penggunaan pestisida gitu pasti banyak Dampak dari penggunaan pestisida sintetis ya. pengaruhnya terhadap hama itu akan menyebabkan resisten Ya. atau kekebalan Kebalan. darah. Jadi dengan penggunaan
biopestisida baik nabati atau agen hayati itu akan mencegah tidak lagi resisten dan juga ramah lingkungan. Itu contoh dampaknya jadi resisten. Dapat nyaman terhadap lingkungan. Terus Pak, apakah Bapak sendiri merasakan bahwa keperluan pupuk untuk satu musim tanam semakin meningkat? Terus tanaman kurang merespon pupuk dan diberikan walaupun dosis atau takarannya telah ditingkatkan. Nah itu merasakan sekali itu dampak daripada terus-menerus penggunaan pupuk kimia, sehingga kerusakan daripada ekologi tanah itu semakin meningkat. Cara untuk memperbaikinya yaitu dengan kita memasukkan salah satu mikroba atau pupuk organik. Terus pestisida itu pun yang digunakan sudah tidak mempan lagi, itu juga merasakan. Nah iya. Contohnya gimana Pak? Contohnya kalau kita sering menggunakan pestisida sejenis insektisida contohnya, tidak disebutkan merek dagangnya. Terus-terusan petani itu menyadari bahwa itu kenapa kok insektisida ini apakah jelek atau mutunya kurang, tidak menyadari, bahkan terus-menerus penggunaan pestisida yang sejenis itu akan mengakibatkan kekebalan tubuh terhadap salah satu hama. Seharusnya itu bergantian penggunaan insektisida kalau mau, bisa dengan selang-seling atau selang-seling dengan pestisida nabati. Diseling ya Pak. Terus apakah Bapak sudah tahu atau pernah mencoba menggunakan pestisida nabati dan mol atau pupuk cair buatan sendiri gitu Pak? Kalau ditanya itu adalah ini produksinya di sini. Oh, jadi Bapak suka memproduksi sendiri gitu Pak? Ya. Contohnya Nanti lihat produksinya di contohnya apa ya Pak? Contohnya dari pestisida nabati yang kami buat dari nama dengan bilas. Itu adalah pestisida fermentasi yang terbuat dari rempah-rempah. Kemudian ada juga trichoderma sendawan, ada juga PJPR bakteri, ada juga insektisida alami agen hayati metaricium. Kalau untuk pupuk kandang atau kompos Pak Ada. suka menggunakan, Triko kompos kami buat manfaatnya Pak gimana? bagus. Buat Triko kompos selain kompos diperkaya dengan trichoderma, itu akan menyuburkan tanaman, juga menjaga penyakit cendawan yang ada di tanah. Triko kompos, trichoderma itu sebagai decomposer, pengurai bila pupuk organik yang belum matang. Jadi sudah lama Pak mencobanya? Nah, sudah Kira-kira berapa tahun? dari 2010. 2010 lah. Kalau untuk Bapak sudah mencoba sistem pertanian terpadu yang memadukan antara tanaman dengan ternak gitu Pak? Udah, itu manfaat ternak kan disebut terpadu itu. Selain kita bertani, kita mengurus ternak. Iya. Hasil daripada ternak itu kotorannya kita buat dengan pupuk organik, Iya. kompos kan. Iya. Kemudian ikan kita mengurus budidaya ikan pada tanaman padi, itu namanya bina padi, itu terpadu, namanya terpadu. Kalau contoh yang Bapak sudah pernah lakukan, Pak, ternak yang terpadu gitu, sapi. Hasilnya kotorannya dibuat pupuk organik. Pendapat Bapak mengenai usahanya gitu Pak, yang terpadu gimana? Selain kita dari tanaman, dari budidaya tanaman, hasilnya juga dari tanaman sapi, bisa dari kotorannya, dari penjualan ternaknya. Jadi double ya, Pak. Double. Kalau untuk Bapak bertani
selama ini udah kan, kalau barusan yang dari 2010 mah itu yang terpadu gitu. Kalau yang awal bertaninya Pak 2004 udah menikah itu Ya. ya, mungkin itu Pak yang bisa Satu lagi. apa Satu lagi. udah Pak. Udah. Mungkin ya segitu yang bisa kami ajarkan, dan Ya. terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Dan semoga Bapak di sini pada sehat, Amin. makin berkah rezekinya dan umurnya dipanjangkan. Amin. Ya mungkin begitu Pak. Kami pamit dulu, dan mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.